Apa buku rekomendasi tentang sholat lengkap Ustaz? 99 tanya jawab sholat Ustaz Abdul Somad. Lengkap semua mazhab. Bagaimana cara sepatutnya umat Islam menyambut kedatangan bulan hijrah Islam? Kalau di bulan Masihi kita menyambutnya secara besar-besaran sekali, semua meletup. Macam mana di bulan hijrah? Maka kita buat menyambut bulan hijrah, ramaikan masjid surau, ramaikan padang semua, buat acara zikir, salawat, hadrah. Kenapa? Karena kita senang hati menyambut tahun hijrah, pindah kepada yang tidak baik menjadi lebih baik. Man kana yaumu khairun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada semalam, tahun 1445 lebih baik dari 1444, fahuwa rabih, dia orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama macam tahun semalam, fahuwa khasir, dia adalah orang yang merugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsi, hari ini 1445 lebih buruk pula dari tahun 1444, fahuwa mal'un, dia adalah orang yang terlaknat. Jadi kita buat itu supaya orang tahu. Sebab kita tak guna Muharram, Safar, Rabiul Awal, maka kita gunakan 1 Muharram ma'al hijrah di mana-mana kita buatkan, maka insyaallah itu membangkitkan semangat umat menjadi lebih baik. Yang selama ini dia berfikir bila saya nak taubat, bila nak sembahyang tahajud, bila nak guna hijab, bila nak banyak sembahyang sunat. Inilah masanya. Saya selama ini dah lama nak buat baik Ustaz Somad, tapi belum nampak tarikhnya lagi. Inilah tarikh. Siapkan dari sejak mula hari ini, 26, 27, 28, 29 atau sampai 30. Maka 1 Muharram menjadi titik awal kita berbuat baik. Kita tak tahu apakah bila kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menurut Ustadz fenomena zaman sekarang orang berlomba membuat masjid musola tapi kosong, tak ada solat berjamaah? Sudah disebutkan Nabi. Wa masajiduhum amirah, masjidnya banyak. Wa hiya kharabum minal huda, tapi tak ada hidayah di dalamnya. Masjid seperti museum dibangun. Alhamdulillah musola kita dengan masjid subuh Rabu, 2 musola, 2 masjid, jamaah ramai insyaallah. Maka silakan bangun masjid di kampung halaman, bangun masjid, ambil 1 dari alumni UIN, pondok pesantren, angkat jadi imam, kasih gaji tetap, buatkan kurikulumnya. Tugas imam, mimpin solat berjamaah, maghrib ke isya mengajar anak mengaji, sore Jumat wirid ibu-ibu, malam Jumat wirid bapak-bapak, dan buka sekolah. Nah, jadi ini tanah kosong, buatkan di situ TK Quran, SD Quran. Setiap masjid ada sekolahnya. Mudah-mudahan itu terwujud ke depan insyaallah. Studi bandingnya ke Masjid Al-Manar. Masjid Al-Manar itu yayasannya udah 30 tahun. Profesor Alaidin Koto. Nah, jadi ideal. Pergi nanti ke Masjid Al-Manar, tengok ada masjidnya, ada sekolahnya. Jadi banyak saya ketemu di beberapa masjid, itu adalah mahasiswa saya dulu. Sekarang sudah jadi imam, sudah istri, sudah punya anak. Nah, maka ke depan perlu pengurus berpikir, imamnya udah bagus, penghafal Quran, maka ada kualitas. Imam sholat berjamaah, pengajian anak-anak maghrib mengaji, dari maghrib ke isya, ibu-ibu sore Jumat, bapak-bapak malam Jumat, ada kajian fikih akidah, dan ada sekolahnya. Ada pesantren besar, 1. Tapi ada setiap masjid punya sekolah. Mana yang lebih baik? 1 pesantren besar atau setiap masjid punya sekolah? Setiap masjid punya sekolah. Kata Syekh Muwaffaq, waktu beliau datang, beliau mursyid Syaziliyah, kalau antum ingat, sekitar 10 berapa tahun yang lalu. Kata dia, waktu saya jumpai di hotel Jalan Sudirman, saya punya guru namanya Syekh Badruddin Al-Hasani. Selama hidupnya mendirikan sekolah 5.000 sekolah.
Kalau mau memperbaiki akhlak umat zaman ini, perbanyak sekolah. Maka saya di mana-mana motivasi. Ayo orang kaya, wakafkan tanah. Buat sekolah. Ada adik-adik kita mahasiswa baru selesai kuliah, punya ilmu. Ada yang punya harta, punya duit, tapi tak tahu kemana dipakai. Pertemukan orang ini. Bapak ini punya duit, punya tanah, bangunan buat. Ini pula punya ilmu, ketemukan. Waktu mereka bertemu, rupanya bapak ini ada pula anak gadisnya. Orang baik ketemu dengan orang baik. Alhamdulillah ketemu kami kemarin di majelis pengajian Rabu Ustadz. Saya pas nyari-nyari penghafal Quran, saya minta dia ke rumah. Pas dia ke rumah tuh anak saya pula membawa teh manis pagi itu. Rupanya ditengoknya. Akhirnya bertemu. Langkah rezeki pertemuan maut. Cara terbaik untuk ibu bapa mendidik anak-anak di zaman sekarang yang penuh dengan cabaran, memilih guru yang baik. Guru yang pertama adalah ibunya. Tapi kami ini bukan dalam proses memilih lagi, Ustaz. Kami dah dapat, jagalah yang ada tu. Jaga dia baik-baik. Lepas itu dia didik anak dengan baik. Dia bacakan solawat, dia bacakan sembahyang, dia ajak sembahyang. Lepas itu kita bagi contoh. Anak-anak ni tak boleh kita suruh saja. Baca Quran, baru sembahyang. Dia baca Quran. Ayah tak sembahyang, ayah dah tua dah. Jadi dia nak tengok contoh. Dia nak tengok macam mana kita sembahyang, macam mana baca ayat, macam mana ambil sembahyang. Siapa yang masih ingat bila last kali bagi tahu anak begini cara berwuduk, air mesti sampai siku. Macam mana masukkan jari ke lubang telinga, ini bagian dalam, ini yang daun telinga. Macam mana celah-celahkan kelingking masuk ke kaki supaya air basah. Macam mana bunyi ra, macam mana bunyi ha, macam mana qalqalah, macam mana idgham, macam mana dha, macam mana jim. Kita mengajar. Baru selepas tu kita bagikan ke guru mengaji. Saya tak pandai betul, ini guru mengaji, masukkan tadika Islamik dekat rumah atau di pondok tahfiz Quran. Selepas itu bila dia dah besar, nak masuk ke universiti, terbanglah sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang, dia dah tahu ke mana tempat dia. Bila kita dah didik dia, lepas tu kita lepas tanggungjawab di hadapan Allah. Mudah-mudahan semua anak-anak kita baik-baik, soleh-solehah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap ayah akan ditanya di hadapan Allah. Itu maka ayat untuk lelaki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai lelaki, hai suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Jadi dari lelaki ini memang dia warisan 2 kali bagian perempuan. Bukan berarti Islam ini tak adil, tapi dia ada tanggung jawab. Lelaki yang membagi nafkah, lelaki yang membagi nasihat. 5 hak perempuan terhadap lelaki: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Wajib bagi lelaki. Maka karena berat ini banyak lelaki sekarang dia tak siap nak jadi lelaki. Bila ditanya, kamu lelaki apa perempuan? Sebenarnya saya ini perempuan tapi masuk dalam badan lelaki. Kita mesti lelaki. Ini memang sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong berikan dalil bahwa membaca surat Waqiah mendatangkan rezeki. Man qara'a suratal Waqiah, siapa yang membaca surat Waqiah dipelihara Allah minal faqah. Faqah artinya miskin papa. Membaca surat Al-Waqiah dipelihara dari miskin papa, susah melarat. Solat duha, habis itu baca surat Al-Waqiah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Boleh diamalkan 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Logikanya, kalau dia sholat duha berarti dia bangun pagi. Kalau dia sholat duha berarti dia suci, percaya sama Tuhan. Kalau dia baca surat Al-Waqiah, bangkit semangatnya. Karena Waqiah cerita tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah
bicara tentang hidup, bicara tentang mati, bicara tentang kiamat, bangkit semangatnya bahwa aku akan mati, dunia akan hancur, maka dia akan menanam kelapa sawit, menggarap kebun, bisnis. Logis, masuk akal. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak masuk akal nih, maksa baca surat Al-Waqi'ah orang bisa jadi kaya raya. Bukan habis baca Waqi'ah tidur, habis baca Al-Waqi'ah dia berusaha. Bagaimana cara memilih sekolah pesantren agar terhindar dari paham Wahabi? Tanya ke Ustaz Al-Maun. Ustaz, saya mau masukkan anak saya ke Al-Munawwarah. Al-Munawwarah Buya Busro. Dari mana Buya Busro itu? Dari Darussalam, murid dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus murid dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, anak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mau masukkan ke Darul Hikmah. Dari mana Darul Hikmah? Dari Hikmah itu adalah dari An-Najah Jakarta. Darul Rahman juga, Kiai Syukron Ma'mun, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya masukkan anak saya Ustaz kemana? Tengok dulu sekolahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Saya tak penting Ustaz, yang penting anak saya hafal Quran, yang penting bahasa Arabnya hebat. Ada jamaah model begitu, dimasukkannya anaknya karena hanya ingin mengambil Quran. Saya tak penting mau apapun, yang penting anak saya hafal Quran, yang penting bisa bahasa Arab. Dimasukkannya anak situ. Habis itu saya tarik lagi anak saya, Pak Ustaz. Kenapa Bapak tarik? Waktu libur pulang ke rumah, kata anak saya itu, Pak Ustaz, NU sesat, Muhammadiyah sesat, Perti sesat, Tabligh sesat, Al-Wasliyah sesat, Abdul Somad sesat. Parah ini. Untuk apa anak saya tuh hafal Quran, bisa bahasa Arab, tapi semua ulama ormas sesat. Buya Hamka berarti sesat karena Muhammadiyah. Ustaz Somad sesat, guru saya disesatkannya. Saya pun sesat, bini saya pun sesat. Untuk apa anak saya bisa bahasa Arab, hafal Quran kalau menyesat-nyesatkan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Waspadalah. Masukkan anak ke sekolah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah asli original, bukan mengklaim-klaim Ahlus Sunnah. Ini jadi tren sekarang sunnah. Sampai laundry pun laundry sunnah. Berarti kalau laundry sunnah, laundry awak bid'ah. Warung sunnah, berarti pisang gorengnya sunnah. Pisang goreng awak bid'ah. Ini apa ini? Ada apa ini? Nah, jadi hati-hati tentang memasukkan anak ini. Tanya Ustaz Al-Nob. Ustaz Al-Nob punya daftar mana yang Ahlus Sunnah, mana yang Ahlul Dhalalah. Mudah-mudahan selamat Pekanbaru Riau ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Seperti apa hakikat orang yang melalaikan solat yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un? Fawailul lil, celakalah orang yang solat. Satu, celaka karena melalaikan solat, tak solat. Dua, celaka melalaikan Allah dalam solat. Fawailun, neraka waillah untuk dia. Fawailun, celakalah dia. Kenapa celaka? Karena masuk neraka. Karena tak solat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Apa jawabnya? Lam naku minal, karena kami tak sembayang. Ibu bapak yang punya anak gadis, nikahkan dengan orang yang sembayang. Kaya pun orang itu datang, banyak duitnya, banyak hartanya, anak kalian tak akan bahagia sampai tua, sampai bercucu tak bahagia. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Tak satu dua ibu-ibu datang meleleh air mata. Udah bercucu kami Pak Ustadz, lakiku tu tak sembahyang. Macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Pergilah sembahyang bang, malu kita. Tak juga sembahyang. Bagaimana perasaan seorang istri menengok laki tak sembahyang? Anak nikah datang menantu. Menantu subuh-subuh dah sembahyang. Mau taruh di mana muka aku ni bang? Ya muka kau di situ aja lah, kata dia. Tak ada beban sama dia.
Kenapa kalian bisa nikah? Aku pun tak sembahyang juga dulu Pak Ustaz. Cermin. Nah, mudah-mudahan yang akan datang lebih baik. Minta jumpa sama saya di masjid. Anak tu ya Allah baik. Tak usah aku sebutkan. Kenapa ini Bu? Menantu saya ini Pak Ustadz pakai narkoba. Nasi udah jadi tahi ayam. Apa lagi mau dilakukan? Mau diselamatkan. Anak sudah janda pula. Mau ku kasihkan ke kalian pun tak mau. Pergi saya tausiah di satu tempat. Tolong dulu doakan Pak Ustadz. Anak saya ini dokter Pak Ustadz. Bayangkanlah dokter, berarti pintar dia. Bayangkanlah dokter, berarti banyak duit bapak nih. Sekarang tak keluar-keluar kamar, lari laki itu Pak Ustadz. Malu anakku nih menengok orang, stres, depresi. Kenapa Pak? Rupanya setelah nikah itu, belum bersunat. Ditipunya kami, KTP palsu. Sekarang anakku malu di kamar. Rasa-rasa mau ku selamatkan anak bapak. Saya manas-manasi kalian aja. Cuman saya khawatir yang mau dipanaskan anak muda, bapak-bapak ini pula yang panas. Lain mesin yang di start, lain yang hidup. Padahal tujuan awak mau motivasi anak-anak muda ini. Yang muda tetap dingin aja. Bapak ini pula yang panas. Mana Pak Ustadz kata dia? Mbak kata pepatah orang Melayu, bomban yang miang. Anak sekarang tak tahu. Ini pokok buluh, tahu buluh? Bambu. Bambu ini ada miangnya. Miang gatal dia. Di samping bambu ini ada bomban. Bomban ini mirip juga macam bambu, tapi tak ada miang. Kadang bomban ini lebih miang pula dari bambu. Apa hukumnya mengunjungi tempat candi atau peribadatan orang lain? Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Yang mengharamkan itu karena dikhawatirkan rusak akidahnya, karena di sana ada tempat penyembahan berhala. Di sana Allah dihinakan, di sana Allah disyirikkan, di sana Allah diduakan, ditigakan. Mestinya kita melihat kemungkaran ini, mencegah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Ini marah, bersenang-senang, ketawa-ketawa di tempat Allah dihinakan. Padahal ini perbuatan yang paling mungkar di antara yang mungkar. Mana yang lebih mungkar? Syirik atau minum khamar? Syirik lebih mungkar. Karena syirik terkait dengan tauhid la ilaha illallah. Nah, jadi jangan bawa anak kita ke tempat kemusyrikan, ke tempat kesyirikan, ke tempat Allah diduakan, di tempat Allah dihinakan. Begitu kata para ulama. Saya belum pernah membawa anak murid, anak kandung jamaah ke tempat Allah dihinakan. Karena saya selalu berceramah, mereka menghinakan Allah, mereka mengolok-olok Allah. Loh, kok malah kita membawa jalan-jalan ke tempat Allah dihinakan. Assalamualaikum WRWB warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT subhanahu wa ta'ala. Mohon izin Ustadz, di masjid kami setelah sholat ada program baca Quran dengan artinya dan pembacaan hadis serta imam berdoa. Sementara saya belum selesai zikir. Dia zikir 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu Ustadz membacakan ayat. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman. Jamaah masih ada yang berzikir. Ustadz sudah mulai ngaji, baca ayat dengan terjemah. Apakah saya berhenti zikir untuk mendengarkan bacaan Quran dan hadis tersebut, atau saya terus saja zikir? Zikir itu dua, menyebut di mulut, mengingat di hati. Kalau menyebut di mulut berhenti, hati kan enggak.
Jadi ikut. Zikir bisa kapan, pagi, petang, siang, malam, di jalan, di WC aja bisa berzikir, tapi mulut nggak nyebut, dalam hati. Maka ngaji ini boleh jadi terlewatkan. Maka hatimu tetap berzikir, dengarkan pengajian Ustadz membacakan ayat. Hatimu tetap berzikir Allah, 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 di dalam hati, di dalam qalbu. Mulut mungkin berhenti, nanti habis pengajian silakan astagfirullahaladzim. Jangan marah. Ini karena Ustadz ngajar, karena mengejar waktu pagi takut ada yang ketinggalan, dia marah. Mendengar ada ngajar, la ilaha illallah. Akhirnya kelahi di masjid. Jamaah di masjid, masyarakat 100, yang ke masjid 10, yang 5 ini kelahi. Masalah zikir, masalah sayyidina, masalah khutbah, masalah. Maka berkunut subuh, berlapang dada menerima perbedaan. Jadi kalau ikut pengajian, ya ikut ngaji, hati tetap berzikir. Nanti selesai pengajian, zikir wirid-wiridnya tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak ada halangan sama sekali. Majelis ilmu juga majelis zikir, karena majelis ilmu kita majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran, hadis Nabi, tidak ada lagha, tidak ada sia-sia di dalam. Apakah ketika kita main sosial media, kita melihat postingan yang kurang baik dan kita abaikan, apakah kita mendapat, apakah dosa skip, apakah perlu kita menunjukkan penolakan? Saya semua yang terkait dengan medsos, kalau hoax terkait dengan diri saya jelaskan. Hoax, buat gambarnya, screenshot, tulis itu hoax. Kalau terkait tentang perbuatan yang melanggar, umum saja, umum. Macam saya menjelaskan ini, umum saja. Karena kalau satu postingan orang saya screenshot, lalu saya naikkan ke laman web, itu mengiklankan gratis untuk dia. Jadi bahas secara umum saja. Setiap masalah, dulu tentang perempuan berfoto menjulurkan lidah, selalu saya bahas itu. Segala fenomena itu dibahas. Perempuan selfie sendirian dibahas. Tapi tidak secara khusus, secara am, secara umum, supaya semua orang sadar. Itu amar ma'ruf nahi mungkar di medsos. Antum sanggup buat video pendek, tapi yang sebut jangan, itu nyari kelahi. Orang tidak ingat pesannya, yang diingat orang personnya. Kita ini mau person atau pesan? Pesan, bukan person. Buat video pendek. Lalu kemudian kalau tak sanggup, antum takut kena serang, ambil video ulama, ambil video ulama, video Ustadz Adi Hidayat, video Buya Yahya, ambil, posting di posting yang sesuai. Saya menemukan banyak sekali video-video saya tausiah yang dipotong oleh jamaah yang positif-positif, yang saya sendiri pun tak ingat kapan saya mencakapkannya. Jadi pas saya tonton, bagus sekali. Artinya dia mendengarkan itu dari awal sampai akhir. Didengarkannya dari awal, di menit berapa dia memotong itu. Itu kan dia mendengarkannya serius. Dengarkannya, habis itu dipotongnya menit sini. Saya tengok apanya, potong. Dia bisa menemukan itu kan artinya dia nonton dari awal sampai akhir. Keseriusan dia. Ya dia tahu kalau sanggup terkait dengan segala hal. Masalah jilbab, masalah rokok, masalah LGBT, masalah pergaulan. Kain kapan yang sudah dibeli dicuci dulu atau disimpan untuk persiapan. Orang yang mencuci kain kapan, dia khawatir kain kapan ini kena najis.
pabrik tak jelas, maka dalam kaedah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan semua yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Saya kalau pulang bawa baju baru, semua baju baru saya itu dicuci ustazah. Baju orang pun dicuci juga. Saya heran kenapa dicuci, ragu, entah dari mana pabriknya. Maka baju-baju baru sebelum hari raya dicucinya dulu. Itu alasan orang mencuci kain kafan. Ada orang yang tak mencuci kain kafan, kenapa tak kau cuci? Aku membelinya di pabrik orang Islam, tak mungkin dikotorinya. Boleh juga, karena indikasi yang membuat orang Islam. Kalau saya ragu Pak Ustadz, cuci dulu. Ibu kenapa tak ibu cuci? Saya buat kain kafan ini agak-agak bentuk lapuk, supaya nanti pas malaikat meriksa ditengoknya, ini nampaknya jenazah lama nih, gak usah kita periksa. Mana pula bisa diakal-akali malaikat? Kalau malaikat maut bisa diakali, orang yang operasi plastik tak mati-mati lah. Pas mau dicabutnya, bayi ini kata dia, dicabutnya bayi. Rupanya muka bayi, tangan berkerut. Dan pergi ke sawah bersama etos. Adakah 100? Masya Allah. Kalau pantun itu kan mesti dijawab. Pergi ke sawah bersama Abdul, yang ada 50. Pergi ke sawah bersama Rima, yang ada 25. Jadi gini Pak Ustadz, apa hukumnya menolak seruan perintah orang tua yang menyuruh kita nikah muda? Ya Allah, kenapa kalian gak mau menikah muda? Saya tanya dulu sama orang yang nikah, Pak, sebelum nikah saya tanya, gimana nikah itu? Kata dia, nggak usah lah Dik, nikah itu yang enak cuma 10%. Terus yang 90 enak sekali. Kalaulah tahu saya nikah itu manfaatnya banyak, maka saya anjurkan menikahlah kalian di usia di bawah 25. Supaya apa? Saat kalian berumur seperti saya 46, kalian sudah mengantar anak ke Al-Azhar Kairo Mesir. Jangan sampai macam saya sekarang masih gendong anak kecil, sampai waktu saya pergi ada yang nanya, ini cucunya ya? Rasa saya mau tempeleng aja. Jadi kalau ada kalian yang punya kesempatan mau apalagi orang tua, saya nikah lama itu karena menjaga ibu saya. Susah kita untuk menyatukan selera antara kita dengan ibu kita. Tapi kalau ibu kalian memaksa, kau mesti ikut pilihan saya, ini pilihan saya. Bagus, satu pilihan dia, satu pilihan kamu. Nah jadi ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian dilembutkan hatinya untuk segera menikah insyaallah. Amin. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya laki-laki, kalau dia belum menikah, imannya baru 50%. Setelah dia menikah, menjadi 100%. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu menjaga pandangan, apalagi zaman sekarang. Ada sekarang anak muda nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah Pak Ustaz. Imam Nawawi tidak menikah, Ibnu Taimiyah tidak menikah, Said Qutb tidak menikah. Mereka dulu tidak menikah karena di zaman mereka perempuan itu tidak kelihatan apa-apa, yang kelihatan cuma matanya. Zaman sekarang perempuan matanya tertutup, yang lain terbuka. Maka segeralah kalian menikah, karena fitnah akhir zaman yang luar biasa. Kalau sampai kalian yang muda-muda ini nggak nikah, saya khawatir yang tua-tua ini khilaf nanti.